Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Untuk memulai ibadah, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat berkirang hati kau di tengah kami. Senang bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau hidup lapang, suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat berkirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Suka datang pulang. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pagi ini pagi ini kami datang kami datang kepadamu kepadamu hendak mengucap syukur atas atas kasih sayang Tuhan kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami. untuk kehidupan kami. Hari ini Kami mau kami mau beribadah, memuji memuji dan memuliakan namamu. pimpin, Pimpin, berkati berkati kami semua kami semua dengan kuasamu, agar agar kami boleh menjadi berkat untuk untuk kami semua kami semua dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami
dari permulaan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan ibadah ini. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki firman Tuhan, maka mari kita bernyanyi bersama Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah ke Tuhan, pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Terima kasih Tuhan, Tuhan karena Engkau tahu telah mengumpulkan kami kami untuk beribadah. dengan Berkatilah sila kami, kami bukalah hati nanti dan pikiran kami sila kami
agar kami mendengarkan dan memahami firman yang akan kami dengar. Berkatilah juga Kak Christine yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kak Christine berharap kita semua sehat-sehat selalu ya. Pasti semuanya hadir dengan sukacita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, pernah nggak kita merasakan kita itu suatu saat kita lapar sekali, terus kita makan yang banyak, tapi nggak kenyang-kenyang. Atau kita minum yang banyak karena kita haus sekali, tapi kok masih haus aja ya? Atau suatu saat papa atau mama yang kerja dari pagi sampai sore, lalu dapat duit yang banyak, tapi duitnya habis melulu, nggak bisa, selalu kurang aja. Itulah yang dialami bangsa Israel yang akan kita dengar ceritanya di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum itu, kakak mau mengajak kita pergi ke masa pada waktu bangsa Israel hidupnya sangat bahagia, yaitu pada zaman Raja Salomo. Pada zaman Raja Salomo, bangsa Israel memiliki bait suci yang sangat indah dan megah, dan Tuhan berdiam dalam bait suci itu. Saat itu bangsa Israel hidup bahagia. Tapi setelah Raja Salomo semakin tua dan kemudian meninggal, kerajaan Israel terbagi. Dan juga bangsa Israel kembali menyembah-nyembah allah-allah lain yang tidak taat lagi pada Tuhan. Tuhan sangat sedih dan membiarkan bangsa Israel dijajah bangsa lain, sampai bangsa Israel dibuang ke Babel. Pada masa penjajahan itu, yaitu pada masa Raja Nebukadnezar, bait Allah dihancurkan dan kota Yerusalem diratakan dengan tanah. Dalam masa pembuangan, bangsa Israel berteriak minta tolong pada Tuhan. Tapi Tuhan masih tidak mau mendengarkan. Namun, setelah 70 tahun dalam masa pembuangan, luluh juga hati Tuhan, dan Tuhan mendengar doa orang Israel dan melepaskan mereka dengan membiarkan mereka pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok, kota, serta janji mereka akan membangun kembali bait suci. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah pulang dan setelah 15 tahun berlalu, rumah-rumah mereka dibangun
Tapi rumah Tuhan, yaitu bait suci, belum bisa mereka selesaikan pembangunannya. Maka pada masa pemerintahan Raja Darius, ada seorang nabi bernama Hagai mendapat nubuat dari Tuhan. Nabi Hagai mengingatkan pada Zerubabel, yaitu Bupati Yehuda, dan pada Yosia bin Yozadak, imam besar di Yerusalem, untuk mengingat janji bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan juga sampai 2 kali mengatakan, yaitu di ayat Hagai ke ayat ke-5 dan yang ke-7. Perhatikanlah keadaanmu. Bila umat tidak mengutamakan Tuhan, hidup akan tetap menjadi sulit. Seperti di ayat yang ke-6, pasal 1, kitab Hagai. Kamu akan menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nabi Hagai juga mengingatkan, kalau semua masa sulit berawal jika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bila tidak mau membangun bait suci, artinya tidak mau mendahulukan Tuhan dan tidak mau dekat pada Tuhan. Padahal hanya dekat dengan Tuhan, kita akan dapat melewati segala kesulitan. Akhirnya, berkat peringatan Nabi Hagai yang tidak pernah lelah, maka pada tahun 520 sebelum Masehi, mulailah pembangunan bait suci kembali di Yerusalem. Dan setelah dibangun selama 5 tahun, maka pada tahun ke-6 masa Raja Darius, yaitu tahun 515 sebelum Masehi, bait suci bisa selesai dibangun. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari sikap Hagai dan bangsa Israel ini? Nabi Hagai tidak pernah lelah untuk mengingatkan bangsanya, utamakan Tuhan dalam hidup dan teruskanlah membangun bait suci. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam hidup kita selalu dikasih pilihan, mana yang penting atau yang lebih utama dari yang lain. Contohnya, saat adik-adik bangun pagi hari, apa yang mau adik lakukan lebih dahulu? Mandi, cuci muka doang, mau makan, main, atau berdoa? Lalu saat adik-adik ke sekolah atau kita lagi online school ya, apa yang mau kita lakukan? Mau belajar dengan mendengarkan guru dengan baik agar bisa nilainya bagus, atau belajar tapi sambil main game? Kan gak ketahuan PJJ. Atau ada yang suka off dari online schoolnya, tidak mau ngerjain tugas juga, atau pura-pura hari ini nggak ada Zoom, seperti itu. Oke, dan terlebih lagi kalau di hari Minggu, apa yang mau kita lakukan lebih dahulu? Kita mau mandi, atau mau makan, atau mau langsung ibadah tanpa pakaian rapi, atau mau bangun pas lihat jam segini mau tidur lagi. Nah, Tuhan meminta adik-adik memilih apa yang baik, yang mendatangkan kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Hidup kita ini sekarang sudah Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Tuhan memelihara dan jaga kita selalu. Untuk itu, balaslah kebaikan Tuhan dengan belajar berterima kasih, menyenangkan Tuhan selalu. Selain itu, mari kita memberi persembahan dalam bentuk memuji Tuhan, berdoa, dan juga memberi persembahan untuk membangun gedung gereja. Rasul Paulus juga mengingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Allah
tempat Roh Kudus diam dalam hati kita. Maka selain hidup kita, pakailah juga tubuh kita untuk hal-hal yang baik juga. Memberi makanan yang baik buat tubuh kita, bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Contohnya, rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, dan rajin datang ke ibadah hari Minggu, walaupun kita hanya berubah online ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sekarang adik-adik, kakak mau tanya, apa tekad kita hari ini? Pertama, mari kita cari Tuhan dan utamakan Tuhan selalu. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 6 ayat 33, seperti ayat emas kita hari ini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Mari kita cari dahulu kerajaan Allah, dan Tuhan pasti menambahkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, mari kita siapkan diri kita menjadi Nabi Hagai masa kini yang tidak pernah lelah mengingatkan orang-orang sekitar kita. Siapa? Adik, kakak, om, tante, oma, opa, dan juga mama dan papa kita. Untuk selalu mendahulukan Tuhan, membangun hidup kita, dan juga membantu rumah Tuhan. Tuhan pasti menolong kita melaksanakan tugas-tugas tersebut. Semangat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan Kak Christine, mari bersama-sama kita meresponnya dengan menyanyikan lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci yang mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Nyanyi lagi ya adik-adik. Dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan masih melihat, menjaga, dan mengasihi kami. Saat ini kami datang dalam doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari ini. Tuhan mau ajar kami dan bimbing kami menjadi Hagai masa kini. Mengutamakan Tuhan selalu dan selalu mengingatkan untuk berbuat yang baik seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Untuk dokter, perawat, pegawai di rumah sakit, orang-orang yang sedang merawat orang yang sakit, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan selalu, juga kesehatan untuk merawat dan melayani orang yang sakit sampai sembuh. Kami berdoa juga buat gereja kami, Bapak Pendeta Teddy Masinambo beserta majelis, anggota-anggota Pelkat dan komisi. Tuhan mau sertai mereka dan beri kekuatan mereka selalu melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan dan pelunasan rumah ibadah kami GPIB Trinitas. Tuhan,
Gerakkanlah kami bersatu hati, agar kami semua dapat melunasi rumah ibadah kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berikan dalam masa pandemi ini ada kedamaian hati, khususnya buat Pak Presiden Jokowi menjadi pemimpin yang sabar, melewati semua masalah dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tolong Tuhan agar mereka dapat selalu hidup dalam pengasihan-Mu dan mereka dapat bersyukur karena semuanya itu. Juga kami berdoa buat persekolahan kami, walaupun kami dalam sekolah online, ajar kami tetap bersyukur, belajar dengan baik, mendengarkan guru-guru kami, agar dapat menjadi anak yang baik dan berguna untuk masa depan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami yang kami bawa dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, Adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Untuk itu persembahannya dikumpulkan dulu ya ke mama papa. Setelah masa pandemi ini berakhir, baru kita mengumpulkannya bersama-sama di gereja. Untuk itu sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu. Kesempatan ini kami memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yesus Tuhanku, harapanku melihat
semua, mari kita masuk dalam doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan kami dapat melanjutkan kegiatan kami dalam kasih Tuhan sehari-hari. Mari kita angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, papa, mama, semua keluarga, dan kita sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. God bless.